Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Jadi kan kalau di lockdown kemarin kan permasalahan penyakit stres itu biasanya itu sering terjadi akibat dari intensitas latihan. Intensitas latihan di keluarga itu kan dia terdiri dari 10 sesi ya. Pagi sore, kemudian tekanan jam latihan juga kan berbeda-beda. Jadi itu mungkin mengakibatkan atlet keluarga itu bisa stres. Di luar mungkin faktor psikologi lainnya seperti mungkin kelelahan, terus pikiran terhadap keluarga. Tapi biasanya kita di tim pelatih itu kita memang harus jeli itu kita sebagai pelatih kita harus tahu kapan mereka itu sudah berada di fase stres, sehingga tim pelatih itu bisa menentukan kira-kira apa treatment yang akan kita berikan pada saat mereka itu stres. Contohnya itu kita bisa mengajak mereka untuk relaksasi. Relaksasi itu banyak, ya bisa kita ajak berenang, kemudian nonton film, dengerin musik, yang kita bisa lakukan itu. Tapi kalau kami kemarin itu di tim pelaga futsal itu kita lebih menyarankan mereka untuk berenang dengan berenang es bak. Jadi itu yang kita lakukan untuk supaya mereka relaksasi, relax, kembali lagi semangatnya supaya memulai latihan, memulai program itu dengan lebih semangat dan lebih giat. Di dalam ada namanya tim. Jadi bagaimana perbedaan antara sembilan individu dibandingkan dengan atlet dalam olahraga? Ya, jadi kalau atlet atlet perbedaan itu adalah atlet tunggal itu lebih kompleks ya. Stresnya itu ketimbang atlet yang berkelompok. Kenapa dibilang lebih kompleks? Karena dia ketika dia merasakan stres itu dia langsung tampak di dirinya sendiri. Ya. Jadi kita juga harus cepat mengantisipasinya dengan apa tadi, dengan program tadi itu. Apakah kita memberikan dia relaksasi, memberikan dia treatment yang memang bisa menghilangkan stres itu secara cepat. Apalagi kan situasinya kalau stres pada saat pertandingan kan kita yang repot sebagai pelatih. Nah, bedanya dengan tim yang di tim yang kelompok itu
stresnya itu bisa nggak kelihatan. Karena kenapa? Karena kan dia tim, ya. Mungkin satu orang teman yang stres, ya, yang lainnya belum tentu stres, bisa posisinya enjoy, ya. Karena kenapa? Suasana hati juga kan buat itu, ya kan. Makanya tapi sebaiknya ketika olahraga tim itu semuanya harus diatur secara bersamaan. Ya, kalaupun dia memang stres itu mungkin secara menyeluruh tapi tidak tampak. Ya, tapi tidak tampak. Tapi sebaiknya itu adalah antisipasinya. Ya, antisipasinya itu bagaimana? Itu tadi diajak relaksasi, diajak ngomong atletnya, ya kira-kira apa keluhan-keluhan yang memang bisa membuat dia merasa stres dan tertekan, ya, supaya kita tim pelatih itu bisa memberikan solusi yang akurat dan tepat, apalagi pada saat bertanding. Karena ketika mereka stres, ya, dalam tekanan, ya, mereka akan tidak bisa maksimal menjalankan taktik dan strategi yang diberikan. dengan akses lagi Pak. Jadi sejauh mana ada satu yaitu stres Pak. Bagaimana stres ini dapat mengganggu kesehatan mental untuk seperti dalam jangka yang panjang. Nah, jadi kan kalau stres kronis itu kan dia mungkin kan bawaan itu diakibatkan oleh traumatik yang mungkin ada sudah lama dipendam-pendam tapi tidak bisa dikeluarkan, ya. Jadi dia traumatik ini kalau terus dipikir-pikirkan terus sampai terlalu dalam, itulah yang menyebabkan stres kronis, ya. Stres kronis ini juga tidak segampang kayak kita stres biasa tadi pakai cukup relaksasi aja dia bisa hilang. Dan biasanya dia butuh penanganan khusus, butuh treatment yang khusus untuk supaya stres kronis ini tidak mengganggu mental kita. Apalagi kan kalau di dalam olahraga ini kan nggak baik stres kronis ini, ya. Ini mana tentang strategi coping dalam olahraga. Jadi pertanyaannya, bagaimana peran lingkungan sosial dalam membantu atlet mengembangkan strategi coping yang efektif? Jadi kan kalau coping itu kan dia kan penanganan lah, ya, penanganan untuk mencegah stres yang ditimbulkan pada saat kita melakukan aktivitas, ya, khususnya kita ini kan di dalam olahraga. Nah, jadi kan ada beberapa memang strategi ataupun untuk supaya coping ini berjalan dengan baik, ya. Yang pertama itu tadi kita sudah sampaikan teknik relaksasi, ya. Teknik relaksasi itu sangat penting diketahui oleh pelatih. Mau apapun bentuk teknik relaksasinya itu sebenarnya tergantung situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi maksudnya ya mungkin ada biaya budgeting, ya, ada yang kita harus menggunakan tempat, jadi situasi dan kondisi. Kemudian yang kedua kita bisa menyampaikan tentang fokus dan tujuannya. Tujuannya itu apa, supaya kita terhindar dari supaya coping itu dapat berjalan, gitu, ya. Fokus tujuan awal ataupun kalau saya bilang itu kalau di dalam pelatihan itu atau psikologi itu adalah goal setting, ya. Goal setting kita itu apa? Jadi kita harus jelaskan ke atlet kita itu bahwasanya fokus dengan tujuan apa yang akan kita raih. Kalau memang tujuannya adalah ingin meraih medali emas, itu harus kita kejar dengan maksudnya dengan apapun caranya, ya. Selagi itu memang masih dihalalkan, gitu. Kemudian pengelolaan emosi. Nah, pengelolaan emosi ini betul, ini baik sekali untuk supaya strategi coping itu berjalan. Kalau kita tidak bisa mengelola emosi kita, tentunya strategi dalam bertanding tidak akan berjalan. Karena kita sudah emosi, kita mau balas saja orang yang sudah membuat jahat sama kita. Karena kenapa? Kita sudah dipengaruhi oleh emosi. Jadi pengelolaan emosi ini tidak penting. Makanya pelatih itu sering bilang tahan emosi, sabar. Kemudian yang terakhir adalah dukungan sosial. Ya, dukungan sosial ini penting. Ya, dukungan sosial ini misalnya yang paling dekat di lingkungan atlet itu adalah teman satu tim. Kalau kita olahraga perorangan, kalau kita olahraga kita tetap punya teman juga, misalnya kan. Kemudian siapa? Pelatih. Ya.
pelatih juga hubungan sosial, kemudian yang paling di luar itu adalah keluarga. Setelah kita pulang ke rumah, ya, jadi usaha untuk mendapatkan hubungan sosial ini supaya strategi coping itu dapat berjalan dengan baik. Selain coping kita cepat, ada juga yang dikembangkan dengan coping kreatif. Jadi apa saja jadi coping kreatif yang dapat usulan kepada Coping adaptif ya. Jadi kan kalau coping adaptif itu dia ya sama juga dia sebenarnya relaksasi, cuman dia lebih ke perlakuan tindakan treatment gitu. Kalau sebenarnya di psikologi olahraga itu adaptif itu dia kayak sugesti. Ya, kalau saya pernah lihat itu contohnya di atlet pertama kebetulan beliau dosen saya itu adalah satu orang dosen, dia bisa melatih fokus. Ya, fokus itu terhadap satu tujuan itu dengan cara kayak hipnotis. Jadi kayak gitu. Jadi biasanya adaptif ini juga digunakan untuk tertentu dia, dan memang tidak sembarang juga ya untuk strategi begitu. Bagaimana olahraga dapat berfungsi sebagai mekanisme coping yang efektif untuk mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan mental. Ya, jadi berfungsinya itu adalah yang pertama itu untuk meningkatkan kinerja ya. Meningkatkan kinerja itu adalah ketika kita ingin mencapai suatu tujuan dari goal setting tadi itu, kita kan di dalam atlet itu kan kita bekerja gitu kan, ada pelatih, ada atlet. Nah, jadi atlet itu kerjanya apa? Yaitu pekerjaan latihan. Nah, jadi meningkatkan kinerja di latihan itu dengan apa? Misalnya ketika pelatih push, ini harus cepat, kita harus cepat. Jadi supaya apa coping tadi itu berjalan gitu. Kemudian yang kedua adalah mengurangi stresnya. Mengurangi stresnya itu adalah supaya kita tidak cemas. Atlet kalau dia udah stres, yang datang itu cemas. Contoh misalnya ya, dia melihat lawan itu kayaknya lebih bagus dari dia. Pasti secara logika aja lah, ataupun secara naluri kita ya, kita akan cemas kita kan. Karena yang lawannya lebih bagus dari kita, cemas. Cemas itu ditandai dengan apa? Naiknya dari nadi. Naik dari begitu. Kemudian dia jalan bolak-balik. Itu menunjukkan kecemasan kita, anxiety kalau gitu. Terus pergi ke kamar mandi bolak-balik. Nah, itu cemas kita. Karena apa? Karena kita melihat lawannya lebih di atas kita. Ketika cemas itu berlebih, tidak bisa kita kelola tadi kayak emosi tadi itu, yang akan timbul apa? Stres. Makanya di sini ada coping. Coping itu adalah treatment apa yang untuk menghilangkan stres tadi. Jadi makanya itu. Kemudian yang ketiga adalah kita harus meningkatkan kepercayaan diri kita. Jadi kalau kita menjadi atlet itu atau menjadi pelatih terutama itu, kita harus punya rasa percaya diri. Mau tadi lawannya kayak gitu, tapi kalau kita percaya sama kemampuan kita, percaya sama diri kita udah latihan. Dia latihan, kita latihan juga. Bahkan kita bisa latihan lebih unggul karena tadi sesinya itu. Ya kan? Kayak contoh di PON itu sebenarnya yang tinggi itu adalah pertandingan mental antar daerah sebenarnya. Kalau latihan sama persiapannya. Saya dengan Kavi mungkin sama sesi latihan 10, programnya juga sama, tapi tinggal mental. Mental siapa yang lebih siap? Ya kan? Mental siapa yang lebih siap menghadapi pertandingan itu? Ya, jadi seperti itu. Jadi meningkatkan kinerja, mengurangi stres, kemudian bangun rasa percaya diri. Supaya coping itu berjalan. Olahraga dalam membantu atlet mengembangkan strategi coping sesuai dengan kebutuhan. Iya, nah jadi kan kalau yang tadi ini kan strategi pelatih ini kan kalau saya pelatih itu strategi yang bisa saya buat itu selain kadang juga pada saat latihan kita juga nggak boleh terlalu tegang ya. Tegang itu kan karena membiasakan supaya apa? Di sini ada yang memang kita perintah terutama atlet. Jadi strategi saya itu kadang saya juga memulai latihan itu dengan dengan biasa ice breaking ya,
membuka gitu dengan canda-canda ya kan, jadi tidak begitu monoton seperti saya dulu zaman zaman waktu jadi atlet. Pelatih saya ortodok ya, komando ya kan, baris-baris gitu kan, tidak ada kita dari awal itu dari setel muka kita memang untuk kita pakai gitu, jadi lebih dinamis kalau saya bilang ya strateginya. Kemudian di luar dari itu ya itu tadi, kita harus tahu kapan dia itu lelah, stres, cemas itu kita harus tahu. Supaya apa? Supaya kita terima tadi itu, relaksasi itu kita kasih ke dia. Itu kan dari pelatih. Kalau dia udah tengok, oh iya harus relaksasi coach. Kita sampaikan ke pengusaha anak harus relaksasi. Kalau kemarin kami bawa mereka jalan-jalan, pergi ke Tangkahan, kemarin kita bawa menginap 2 malam. Ya udah, di situ kita bakar-bakar, terus tetap latihan juga kita, gitu kan. Tapi ketika sign efeknya setelah pulang dari Tangkahan itu mereka lebih semangat latihan. Karena kenapa? Itu tadi udah mulai menumpuk memberikan capeknya latihan. Kemudian kalau strategi dari tim psikologi, karena kita di PONI itu dikasih tim psikologi dari PONI, mereka juga seperti itu. Strategi itu adalah membuat games ya, permainan kekompakan. Karena kita olahraganya kekompakan, ya, olahraga berdu. Jadi mereka membuat permainan games, dibagi-bagi berapa kelompok gitu, terus disampaikan dibuat karton, disuruh gambar goal setting itu ya kan, mereka menggambar podium untuk juara 1, 2, dan 3, mereka gambar piala, gambar medali, terus ada gambar pohon, gambar apa, ada pokoknya semua pemain itu menggambar di dalam satu kalender itu, terus nanti mereka presentasikan. Ini goal setting saya. Goal setting saya ini, tujuan yang ingin saya capai itu adalah menang, juara. Kalau mereka udah bisa nyampaikan itu, berarti nanti secara mental, secara stres, tekanan mereka akan bisa mengatasi. Bagaimana pendekatan mindfulness dan teknik relaksasi yang dilakukan dalam rutinitas latihan atlet relaksasi? Mindfulness ya. Jadi kan dalam mindfulness itu dia bagaimana seorang atlet itu yang pertama adalah bisa mempertahankan mental dia itu ketika memang dia berada jauh di dalam tekanan. Jadi dalam artian dia bisa membentengi dirinya, supaya apa? Supaya tekanan yang masuk dari luar itu bisa dia kelola seperti emosi tadi. Karena kalau itu sudah dikelola dengan baik, ya, itu akan jadi senjata sama dia. Justru sebaliknya ketika dia tidak bisa mengelola itu akan menjadi perang sama dia. Sebenarnya kenapa? Ketika dia misalnya contoh, gue sedikit aja, dia emosi, langsung takut, langsung marah, itu kan dihukum macam-macam. Jadi intinya adalah bagaimana kita bisa membentengi diri, kemudian kita bisa mengelola emosi diri sehingga bisa menjadi senjata itu. Jadi kalau bagaimana saya menyakitnya, itu nanti ketika memang kita bisa melihat itu di lapangan, menyampaikan itu dia kita, kamu harus seperti ini, minta kamu seperti ini, harus makanya dijeda setelah latihan itu ada sesi evaluasi, di situ lah disampaikan. Ataupun misalnya kita ada kesempatan, kalau kami itu kan ada kelas meeting kelas gitu, kelas room gitu kan. Di kelas room itu kita juga sampaikan. Jadi bukan harus tentang taktik dan strategi yang kita sampaikan di kelas room ini, tapi lebih ke mental. Lebih ke mental juga. Setelah kita sampaikan taktik strategi, kita mental. Karena apa? Kalau udah menjelang mendekati pertandingan, mental lah yang harus dilakukan. Mental lah yang harus dilakukan. Mengatasi tekanan, mengatasi stres, mengelola emosi itu. Jadi kan kalau operasinya itu udah jelas, goal setting itu kan dari awal udah harus disampaikan. Kalau kita dalam persiapan yang panjang, goal settingnya apa, misalnya kalau medali ya harus disampaikan. Kemudian sekarang kan tinggal bagaimana
bagaimana untuk mencapai medali itu. Jadi makanya di situ masuk strategi coaching itu yang mengontrol dari persiapan itu mulai dari awal perkembangan sampai ke pertandingan utama. Jadi coaching itu lah yang mengontrol itu dalam artian ya itu tadi balik-balik lagi ke awal tadi kan bagaimana dia cara mengelola emosi, bagaimana dia cara membentengi dirinya, bagaimana supaya dia tidak stres, ya kan? Jadi sampai kompleks. Jadi nanti itu juga harus tahu kapan momennya harus bisa menyampaikan itu. Karena kalau tidak tersampai ini akan saya bilang macam kita masa tanpa garam, jadi nggak kuat dia, ya kan? Latihan kita latihan fisik, kita latihan teknik, kita latihan sebagainya, tapi mental itu yang menentukan. Makanya setiap latihan harus disampaikan, terus disampaikan, jangan ada kata bosan. Kalau yang namanya mental, karena kenapa? Masalahnya tinggal itu aja. Dia punya tiga ini tapi nggak punya mental habis semuanya. Rasanya sia-sia. Apalagi yang kita harapkan itu di pertandingan puncak. Makanya ada orang bilang nggak usah waktu di latihan nggak akan bagus-bagus amat. Tapi sebenarnya prinsipnya seperti ini, latihan seperti bertanding seperti latihan. Jadi seperti itu. Dan supaya apa? Supaya tadi goal settingnya itu tujuan utama itu dapat. Jadi nggak ada yang sia-sia. Ada udah sia-sia kita latihan, nggak ada yang sia-sia latihan. Kalau memang nggak dapat juga kita udah capek latihan tapi nggak dapat juga. Kita mungkin hanya masalah waktu. Tapi prosesnya itu udah berjalan. Yang kita berangkat lawannya lebih siap dari kita. Seperti itu. Ya kan? Dari segi apa siapnya? Banyak faktor. Mungkin dia udah TC di luar negeri, dia tryout banyak, terus dananya tidak berseri, ya kan banyak faktor. Jadi tadi apa pelatih membantu atlet ya itu tadi memang cara yang paling utama itu adalah berkomunikasi. Komunikasi itu antara pelatih dengan atlet itu sebenarnya tidak ada batasan dalam artian hal-hal yang bukan dalam hal yang pribadi juga mendasar terus kita cerita dengan pelatih yang berbeda. Tapi kalau memang itu membuat kita nyaman sebagai atlet kita harus bercerita sama pelatih misalnya kayak tadi masalah asmara atau apa segala macam masalah keluarga sudah ceritakan ya apa? Karena kenapa? Di situ kan peranan pelatih itu. Karena pelatih itu juga ketika dia akan memberikan program tamunya nggak maksimal, dia juga rugi sia-sia. Untuk apa saya kasih program tapi nggak jalan programnya? Karena kenapa? Kami punya pikiran. Makanya pelatih itu harus benar-benar mengetahui sesi kopi itu gimana untuk masuk supaya bisa membantu dia gitu. Ya. Ada dia pada tipikalnya pelatihnya nanya, ada yang tipikalnya anaknya datangnya pelatihnya. Tapi sebagai seorang pelatih kita harus semua bertanya. Kita itu udah catat jika dia lemas hati, kenapa? Bertanding nggak semangat. Kalau ada orang yang tipikal bisa dibicarakan langsung di depan teman-teman, ada yang tampil itu kita lakukan. Jadi selebihnya adalah untuk membuat tadi teknik-teknik tadi organisasi sampaikan cara mengambil yang begitu adalah setelah selesai latihan atau pada saat jeda pertandingan sampaikan di situ. Kalau memang itu bagian dari proses sampaikan supaya apa? Supaya next pertandingan berikutnya dia lebih siap lagi secara mental, secara fisik dia lebih siap, terutama mental. Karena kalau atlet itu mental yang terganggu, kelihatan dia bagaimana itu tidak akan masuk. Jadi makanya yang akan masuk dia adalah bagaimana mental itu supaya sehat, supaya dia siap menerima tekanan, siap mengelola emosi. Nah, karena kalau dia sudah melewati dua ini fase ini, saya rasa puncak prestasinya akan datang. Oke, di luar dari persiapan itu. Jadi dengan mengelola mental itu. Oke, dengan coping ini memang cara mengatasi itu seorang pelatih harus paham olahraga, harus paham orang-orang pengamat di pengamat kepentingan di olahraga harus paham supaya prestasi dan tujuan yang ingin dicapai